بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang insyaallah nanti yang akan mengisi Bapak Ustadz Susanto tentang kajian hadis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui zikir-zikir yang kita ucapkan. Kata yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang berarti kita mengucapkan syukur pada Allah dalam bentuk lisan. Namun hendaknya ucapan atau lafaz alhamdulillah, tahmid itu adalah diwujudkan dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Karena dengan beribadah itulah wujud daripada
rasa syukur kita. Kemudian juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sampaikan salawat dan salam. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah memberikan kepada kita secercah keimanan, ya, guidance atau bimbingan yang begitu monumental dalam sejarah, dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa menikmati Islam sebagai agama kita, keyakinan kita, dan Nabi Muhammad Allah sebagai Rabb Tuhan yang esa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka di dalam akhir daripada dakwah beliau adalah ayat yang turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi aku ridho Islam jadi agama kalian. Itulah yang sebagai mukadimah kita, bahwa di dalam kita mewujudkan ketauhidan, mewujudkan rasa syukur, maka ada satu ayat yang sudah begitu populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur pada Allah, maka ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kata-kata syukur tidak hanya terbatas pada ucapan tahmid, ya, memuji Allah, tapi juga dengan mewujudkan melalui perilaku kita, akhlak yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan subuh ini alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan tausiah, bersama-sama kita saling sharing, saling belajar, dan tentunya ini sebagai media untuk kita bisa merawat iman, memelihara iman. Tanpa majelis semacam ini di era sekarang ini, merawat iman adalah sebuah hal yang tidak mudah. Merawat iman sesuatu hal yang tidak mudah, apalagi kalau kita tidak melaksanakan pokok-pokok daripada ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam itu. Jika kita tinggalkan prinsip-prinsip Islam itu, maka kita akan lepas dari sedikit demi sedikit kecenderungan merawat hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kajian-kajian yang telah lewat, bahwa kita mengenal ibadah. Ibadah itulah ikatan kita kepada Sang Pencipta, pada Rabb, pada keyakinan kita. Kalaulah kita tidak merawat itu, maka kita akan lepas sedikit demi sedikit, dan kita masuk akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan akan lebih mudah masuk ke dalam relung-relung nafsu kita. Kita begitu mudah melanggar ketentuan-ketentuan daripada syariat Allah. Kita tidak merasa berdosa melakukan dosa-dosa. Itu sudah satu sikap yang sangat rendah jika kita sudah tidak sensitif terhadap dosa.
Maka dari itu ajaran Islam memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada hambanya, dan begitu sayangnya Allah kepada kita, kita diberikan oleh Allah satu kesempatan besar dalam per tahun kita. Di tahun-tahun kita ini, sekarang kita sudah masuki bulan Rajab. Tentunya kita disarankan untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi Ramadan. Ramadan adalah satu bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggodok kita, membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa, kekotoran hati, kekerasan hati. Kekerasan hati yang dimaksud adalah begitu sulitnya kita menerima kebaikan dan kebenaran dari Allah SWT. Dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kalau kita sudah keras dalam penerimaan kita terhadap kebaikan, kebenaran, terus kerja-kerja kebaikan, nah inilah sudah tanda-tanda bahwa kita dikuasai oleh syaitan. Nafsu kita dikuasai oleh setan. Maka sungguh beruntunglah orang yang menjaga kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha. Menjaga kesuciannya apa itu? Dengan melaksanakan ketauhidan, ibadah yang didasari oleh pemahaman ketauhidan yang benar. Dalam hadis yang populer kita sering mendengar kata-kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu akan mendapatkan hasil atau buahnya tergantung daripada niatnya. Jadi kita jaga itu, kita rawat, kita bangun. Nah, niat itu adalah satu bentuk kesadaran ketauhidan kita. Kesadaran ketauhidan kita. Ya. Sebagaimana dalam satu ayat dikatakan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba artinya apa? Ada yang bisa meneruskan artinya? Iya? Kurang jelas. Ya, innas salati apa? Sesungguhnya salatku. Jangan ragu-ragu kalau pernah tak. Innas salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil, hanya untuk kepada Allah semata. Nah, itu persembahan peribadatan harus berorientasi tauhid. Masa bodoh dengan penilaian manusia. Masa bodoh dengan penilaian manusia. Mau negatif, positif, itu bukan urusan kita. Yang penting kita ke Allahnya itu benar. Kita rawat ke Allahnya itu dengan benar. Karena saya hamba yang lemah, yang hina, dan menjadi satu perintah yang sangat prinsip di dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan semakin yakin, maka tentunya keimanan kita semakin baik. Kita latih keimanan kita itu semakin baik dengan bentuk-bentuk apa? Gerakan-gerakan kebaikan, apa? Perilaku yang baik, akhlak yang baik. Akhlak itu secara bahasanya adalah perilaku. Tapi kalau akhlak itu didasari oleh iman, didasari oleh sikap-sikap
sebagaimana Nabi telah contohkan kepada kita. Nah, kalau habit itu kan bahasa Inggris ya Pak. Habit itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi didasari oleh norma kebiasaan saja di kehidupan masyarakat kita. Ya, norma. Ya, tidak bisa jadi salah, bisa jadi tidak sesuai dengan Islam. Baik. Kata kuncinya adalah qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah, sungguh sukses orang yang selalu menjaga kesuciannya, kebersihannya. Kebersihan dari apa? Dari syirik. Kita tidak boleh berbuat syirik. Kita mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita lebih percaya kepada benda. Kita lebih percaya kepada sosok figur manusia yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Itu sudah merupakan perbuatan musyrik. Nah, musyrik itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Nah, coba kita buka-buka lagi literasi tentang sikap Nabi Ibrahim dalam mencari kebenaran, dalam mencari Rabb-nya. Pelajari lagi, dibuka lagi literasi kita. Ya, walaupun usia-usia kita telah lewat 40 tahun, memang membaca atau kebiasaan membaca literasi kepustakaan itu usia-usia 20, 30 itu masih cukup ideal. Tapi kalau sudah 40 ke atas biasanya lebih banyak meremnya daripada membacanya. Jadi kalau udah satu lembar ngantuk. Ya, itu sangat sayang, makanya tidak perlu disesali lah masa-masa muda kita yang mungkin dulu pikirannya masih jauh lah dari kematian gitu ya. Masih jauh dari kematian, sehingga banyak perbuatan-perbuatan kita yang tidak cukup dekat dengan kebaikan-kebaikan tadi dalam merawat iman kita, dalam merawat ibadah kita. Karena ilmu itu harus terus kita raih. Ilmu itu atau pengetahuan tentang syariat itu merupakan kewajiban untuk kita ketahui. Dalil hadisnya apa? Menuntut ilmu. Coba dibantu saya. Dalil hadisnya apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu sebuah kewajiban buat kita. Tapi kita lalai pada usia-usia muda itu. Justru usia-usia muda usia emas untuk bisa mentransfer ilmu, menyerap ilmu. Ya. Nah, kalau sudah usia ya kayak yang bicara ini ya udah agak belajar berat, udah enggak, tidurnya yang lama bukannya meleknya kan. Nah, ini. Nah, itulah. Tapi tidak ada bicara terlambat selama nyawa masih di raga kita. Nyawa. Tobat juga demikian. Mohon ampun kepada Allah dalam dosa-dosa yang kita pernah lakukan atau dosa-dosa yang sebesar apapun selain syirik kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan kepada kita. Ya. Makanya pola yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu memberikan pengaruh pada jasad yang begitu baik,
ruhani apalagi, dengan ketentuan-ketentuan tidur, ketentuan-ketentuan ibadah dan sebagainya, kita dengan usia kita tidak akan sanggup kita mencoba memirip-miripkan perilaku kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah pendakian yang sangat berat. Pendakian artinya mendaki kan, menuju kepada Rabb itu kan mendaki kan, tidak landai jalannya. Artinya apa? Kalau jalannya landai datar, seolah-olah mudah kita lampaui, kita lalui. Tapi kalau dengan kata-kata mendaki, wah itu banyak rintangannya itu, perlu tenaga. Nah kalau mesin itu perlu berapa cc itu Pak Tarno, mesin itu kalau jalan naik terus gitu. Kagak ngerti saya kalau teknik mesin ya, itu harus punya kekuatan yang kuat. Maka ada istilah dalam bahasa Arab kita lagi, kuwatul iman, kuwatul aqidah, kuwatul ibadah. Jadi kuah itu adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang kita siapkan untuk kita mendaki. Mendaki apa? Melampaui rintangan-rintangan itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat dari Al-Qur'an. Kita harus renungkan ini. Ayat ini di dalam surah Asy-Syam, surah Asy-Syam ya, ayat 9 dan 10. Coba literasinya dibuka. Ya, bagaimana cara mensucikan jiwa kita itu, mentazkiyah kita. Alhamdulillah Allah kasih Ramadan buat kita. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk kita membersihkan diri kita selama di bulan Ramadan. Kalau itu saja sudah kita bisa raih, insya Allah mendaki kita dalam bulan-bulan berikutnya akan bisa bertahan. Tapi kalau Ramadan tidak disiapkan dengan baik dan benar, waduh repot kita. Dunia ini semakin jauh dengan ketauhidan. Masyarakat kita ini bisa mengikuti era yang makin jauh dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedikit-sedikit dihilangkan tradisi-tradisi kebaikan kita dengan alasan Covid. Ya. Jaga jarak. Tidak boleh bersilaturahmi, takut Covid. Ya. Salaman aja udah mulai takut kita kan. Ya. Wah nanti ini, padahal bisa cuci tangan, habis salaman cuci tangan, asal rajin cuci tangan ya. 3M-nya asal rajin. Tapi jaga jarak jangan sama istri aja, repot kalau jaga jarak. Siapa yang tahan dengan jaga jarak dengan istri? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa jaga jarak dengan istri? Ah itu yang nggak bisa. Sampai di sini ada kira-kira yang mau komentari, silakan. Salah satunya alasan Covid itu sangat memprihatinkan umat Islam. Tidak boleh di masjid, ya. Berdekatan tidak boleh, dibikin takut kita, dibikin cemas. Hampir setahun nih sudah ya, Maret, kalau ketemu Maret lagi. Setahun kita diuji dengan baros. Ya kita selalu berdoa kepada Allah. Kebanyakan yang kena itu kan orang-orang yang terkesan rajin olahraga, rajin menjaga kebersihannya. Ya, coba di kampung-kampung itu. Di tempat kita nih yang dekat sini aja, sholat aja udah senggol-senggolan lagi kan, nggak perlu dipisah-pisah.
Salaman baik orang Depok, orang sini coba caringin. Majelis taklim baik. Justru orang kota yang terlalu disiplin kesannya, terlalu tahu, banyak tahu sehingga aduh gini nggak boleh, nggak boleh. Lebaran di rumah baik, silaturahmi enggak. Ya, padahal Nabi merintahkan silaturahmi. Ya, arti dengan 3M tentu bukan berarti saya mengabaikan 3M, tapi tetap pakai masker atau apa kan ada caranya. Tetap bersilaturahmi. Bukan rumah kita ditutup dikunci, tidak boleh menerima tamu ya. Ya, jaga kebersihan, pakai masker, setelah selesai beraktivitas pakai sanitizer dan sebagainya. Coba bayangkan kalau kita terlalu mengikuti itu, kita nggak bisa silaturahmi, Pak. Takut mau ke rumah saudara, ke rumah ya terutama yang tetangga ini. Tetangga kan saudara terdekat. Kalau saudara kita yang jauh, Pak, masih bisa kita alasan ada Covid. Saudara dekat begini, satu kampung. Tapi ya ironisnya ini lagi dibuat lagi ya, bagaimana izin untuk acara-acara SEA Games, acara-acara olahraga dan sebagainya. Kalau Habib Rizik gak ada tuh dikaji lagi. Hajar baik, ya. Habisin baik udah, biar nggak muncul di 2000 berapa? 24 ya. Nah itu kira-kira. Balik lagi kepada tadi hadis ya. Coba saya sebetulnya pengen sebagaimana belajar sekolah ya, tapi nggak mungkin kayaknya megang buku, megang catatan, terus diminta menghafal berapa hadis. Bisa nggak sih begitu belajar? Saya sih minta jamaah aja plur kalau memang bisa ya itu lebih baik sebetulnya. Tapi yang dimaksud dengan mengingat, menulis itu supaya kita punya perbendaharaan di dalam benak kita, jiwa kita bahwa oh Nabi pernah melakukan bla bla bla. Oh berarti saya lakukan, insya Allah akan berpahala. Gitu. Tadi hadisnya apa? Tadi hadisnya ingat gak yang di awal saya sebutkan? Sepertinya beberapa kali dalam kajian kita saya sering sebut itu hadis. Nah kalau ada yang mencatat, mengingat insya Allah itu bisa direview kembali. Saya waktu sekolah-sekolahan aja yang paling agak susah tuh ilmu faraid, saya jelek saya. Ilmu faraid, ilmu menghitung waris. Nerimanya mau, ngitungnya kagak bisa. Ya, ini repot ini. Maunya gede, dapatnya ngitungnya kagak bisa. Udah gitu, pengennya dapat waris saja. Tapi hormat kepada orang tua enggak. Orang tua diperlakukan tidak baik. Orang tua diperlakukan dengan tidak sesuai dengan norma-norma umum saja tidak sesuai. Banyak ini anak-anak kita yang harus kita perhatikan. Kalau sudah besar kita merasa lebih oke dari kita. Lebih banyak tahu, apalagi zaman gadget gini. Makin menjauhkan kita jarak antara orang tua dengan anak. Lebih asik dengan gadgetnya. Dipanggil orang tua nggak dengar lagi. Asik dengan gadgetnya. Bahkan lebih keras suaranya terkadang dari kita. Sedih kita sebetulnya dengan era sekarang. Bahkan kita nggak bersabarnya kita di dalam mengurus orang tua ya kita yang sudah jompo. Jadi jangan sampai terlepas itu ikatan-ikatan begitu. Nabi mengajarkan hatta sekalipun orang tua kita itu zalim pada kita, pernah berbuat zalim pada kita, itu harus kita perlakukan dengan baik. Birru walidain. Ya. Kecuali
fa in jahadaka ala an tusyrika bika bi syai'an wa in jahadak ala an tusyrika, jika mereka memerintahkan kepada kemusyrikan maka kita perlakukan dengan menolak dengan baik. Tidak perlu kita marah-marahi orang tua kita. Ya. Siapa yang masih ada orang tuanya? Tunjuk tangan, Bapak-bapak. Yang masih punya orang tua, tunjuk tangan. Mertua. Iya, tetap orang tua itu tetap. Coba tunjuk tangan. Mertua ya tetap tunjuk tangan ya, jangan bilang kagak. Waduh, bisa-bisain aja. Mertua mah bukan orang tua kita. Ya, walaupun memang tidak nasab, tapi mertua itu ya kita anggap sebagai orang tua kita juga. Ya. Dianggap sama. Jadi jangan sampai ya kita kecil, lemah, begitu diperhatikan dengan orang tua kita. Tatkala kita besar dewasa kayak begini, kuat, mampu dalam segala hal, kita tidak hormat dengan orang tua kita. Hormat itu bukan begini, hormat bukan. Dengarkan nasihatnya, dengarkan kata-katanya, minta bantu apa, terus kita rawat dia tatkala tua. Ya kalau sakit ya kita rawat. Ini jangan sampai sering talim tapi sama orang tua masih galak, ini jangan. Kita sama orang tua sendiri yang nasab nih, ya. Suatu hal yang wajar untuk berlaku gitu. Dengan yang tidak senasab saja, secara etika dalam hadis itu sama yang lebih tua yang menghormati, apalagi sama guru yang mengajarkan pada kita. Guru, ya. Orang tua yang mengajarkan pada kita, guru itu. Kemudian usianya lebih di atas kita, itu kita hormati juga kok. Fal yukrim kabirona wa yarham saghirana, itu hadisnya. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu suatu etika dalam Islam. Karakter dalam Islam itu begitu. Sekarang coba deh anak-anak kita cek. Hai gitu. Ya. Iya. Hai. Ada repot aja. Coba tradisi kayak dulu itu, anak-anak itu kalau ketemu orang tua, dia berbuat sesuatu yang dianggap salah, enggak pas, lari dia, ngerti gitu. Ada bapak itu, ada ngerti. Sekarang mah cuek aja, cuek baik kalau orang Depok bilang. Masa bodoh. Ya bapaknya aja dilawan gimana orang lain, ya enggak? Bapaknya aja dilawan oleh ibunya sendiri, gimana orang lain? Jadi saling menghargai, menghormati merupakan tradisi Islam. Menyayangi yang muda. Ada orang tua juga ini pada melakukan kekerasan pada anak-anak sampai ada yang dibunuh dan sebagainya. Ini karena lepas dari ketauhidan, keyakinan, lepas dari tradisi Islam, memperturutkan ego, nafsu dan sebagainya. Ini nafsu kita sedang dicabik-cabik nih, nafsu kita. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang tetap bisa menghadiri majelis, tetap bisa menerima nasihat, kebaikan dan kebenaran, insya Allah kita akan terhindar dari memperturutkan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu ayat itu. Barang siapa yang selalu merawat ketauhidan, keimanannya, dan takut dengan Robnya, takut dengan Rob, bertahun tidak kelihatan, takut dia itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan selalu bisa menjaga, memelihara hawa nafsunya dari perbuatan yang salah, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk memperturutkan amarah, egois, masa bodoh dan sebagainya. Ya. Itu
sebuah perjuangan yang mendaki juga itu, menjaga amarah, menjaga ego, menjaga supaya tetap kebaikan itu ada pada diri kita, kebersamaan, kesatuan dan sebagainya. Dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu jami'an itu merupakan hal yang penting. Itulah simpul kekuatan kita. Kalau kita tidak jami'an, tidak menguatkan dalam konteks jamaah, maka kita akan mudah dicabik-cabik oleh musuh-musuh kita. Nah, itu sulit itu, mendaki benar itu. Harus berjuang itu untuk tetap si A si B ini bersatu, si C bersatu dalam visi yang sama, dalam pemahaman akidah terutama yang sama. Susah itu Pak, nggak main-main itu. Kita bicara idealitas sekarang ini sulit. Jangankan kita satu kampung kita lah pengen satu visi, satu keluarga aja susah. Anak, istri, ya coba deh. Ayo nak ngaji, ayo nak belajar, ayo nak menghafal Quran misalnya, ayo nak, itu susah, nggak gampang. Nah, cobalah sekarang kita mulai dari kita, ibda bin nafsik, mulai dari kita, dari keluarga kita, baru kepada tetangga kita. Justru ironisnya yang sudah paham gitu kadang-kadang. Jadi ironis gitu, kalau yang sudah paham berlaku hal-hal yang tidak biasa, berlaku hal-hal yang tidak simpatik. Itu ironis sekali. Saya keluarga besar, 11 bersaudara. Coba saya yang paling tua harus bisa mengayomi mereka, harus bisa mempererat hubungan silaturahmi di antara kami. Tapi bukan suatu hal yang mudah. Bukan berarti yang tua harus dihormati, tidak. Kadang-kadang begitu pengertiannya, kalau tidak sesuai dengan nafsunya. Bisa berlawanan dengan yang tua, apalagi orang tua yang apalagi yang tua ya dalam struktur keluarga, yang bapaknya aja bisa dilawan kalau kita tidak menjaga keimanan dengan baik, tidak membaca literasi kebaikan, terutama Al-Quran. Kemudian apalagi sering berdekatan dengan orang-orang yang saleh. Nah, kita aja jarang dekat sama orang saleh, orang-orang yang berilmu ya. Waktu kita lebih banyak bekerja, beli ini, beli itu kan nafsu kita. Nah, kalau bisa rumah yang sudah bagus dibikin lagi supaya kayak apa gitu kan. Mobil yang sudah ada coba ganti mobil mereknya yang baru kan. Itu nafsu kita. Ya boleh-boleh saja asalkan tidak merugikan pihak-pihak lain, tidak merugikan keimanan kita. Tapi dengan kita semakin bisa berdaya kuat, itu bisa membantu yang lainnya. Jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Karena harta yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya. Ada doa orang lain, ada doa terutama orang tua kita. Ada bantuan dari pihak lain. Tidak serta-merta apa yang kita miliki ini adalah usaha kita sendiri, usaha dewe kita. Itu harus dimengerti oleh kita. Makanya apa? Kekuatan yang kita miliki itu kekuatan untuk kita bisa bersedekah. Kalau kita tidak bersedekah, maka kita memperturutkan hawa nafsu. Tidak termasuk orang-orang yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sehingga kita masuk surga.
fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga di tempatnya. Wa atharal hayatad dunya, orang yang suka begitu cintanya dengan dunia, mengumpul-ngumpulkan harta, wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya dalam Islam itu diperbolehkan kaya, bukan tidak diperbolehkan kaya, tapi ada tadi apa? Dipahami rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita itu hendaknya bisa berbagi. Ya, bisa berbagi, bisa ada manfaat buat pihak lain. Ya, itu nafsu kita kan pengennya ego aja. Saya aja lah, hasil usaha saya kok, capek-capek saya kok. Gak boleh begitu. Jika ada yang minta bantuan, maka kita kasih bantuan. Bahkan ya, pertolongan itu adalah dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat nanti. Tapi kalau kita saja di dunia aja pelit, tidak memudahkan urusan orang mukmin, ya di akhirat gimana mau gampang kita urusannya? Ya, dengan semampunya, dengan etika yang berlaku, dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan beragama ya tentunya. Baik, Bapak-bapak, saya akan memberikan sebuah ingatan saja bahwa Allah telah memberikan ilham kepada kita bahwa kita hendaklah merawat ruh kita. Ruh itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita beri asupan gizi. Asupan gizi ruh itu adalah dengan majelis ta'lim. Kalau majelis ta'lim ini mati, kemudian kita tidak selalu berkumpul dengan orang-orang baik, tidak selalu bisa berkumpul, maksudnya tidak selalu, artinya memang kita terbatas waktu. Berkumpul dengan orang baik, berkumpul dengan orang yang ilmu, ahli ilmu, maka siap-siap saja kita dikuasai oleh nafsu kita yang buruk. Ya, tidak membaca buku, tidak membuka konten-konten yang baik, konten-konten ceramah ya, yang bisa memberikan perubahan pada diri kita. Jadi kalaupun kita hadir di dalam masjid ini dalam rangka untuk apa? Selain menggapai pahala, tapi juga supaya ada masukan asupan buat kita untuk kita menjadi sehat, menjadi orang yang sehat. Sehat dalam iman kita, iman kepada Allah, sehat dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Bukannya kita akhirnya buat jago-jagoan, bahwa kita orang pintar, bahwa kita ini orang saleh. Tidak, itu sebuah kesalahan yang besar buat kita. Kita tidak akan dinilai oleh Allah. Jadi kebaikan-kebaikan itu dinilai oleh Allah karena kita butuh Allah. Kita butuh kebaikan-kebaikan itu untuk selalu bisa kita menjadi orang baik. Kita belajar menjadi orang baik menurut Islam. Kita butuh belajar menjadi orang baik. Walaupun kita tidak tidak kelihatan baik betul, tapi kita ada keinginan besar belajar untuk menjadi orang baik. Yang tentunya didasari dengan keimanan pada Allah sehingga bernilai ibadah. Di sini perintahnya dalam surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah, sukseslah orang yang selalu menjaga ruhnya, kesuciannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori kesuciannya itu. Mengotori. Ikut-ikutan puasa, ikutan Ramadan, tapi setelah Ramadan kotor lagi, macam-macam. Kotornya disengaja, lain yang tidak disengaja. Diprogram lagi kotornya itu. Kalau diprogram maksudnya apa?
Jadi bikin rencana. Jadi atur bikin rencana supaya kita menjadi kotor. Itu lebih parah lagi kehidupan kita. Ya. Jadi jangan diprogram kekotoran itu. Jadilah itu sebagai apa? Kekotoran itu kehilapan yang artinya harus kita kembali kepada Allah. Tidak boleh kita melepaskan diri pada Allah. Kalau kita berdosa, istighfar. Kita berdosa, istighfar. Kita perbaiki. Kalau kita ada salah dengan pihak lain, kita mohon maaf. Sehingga bersih. Ya. Kalau kita ada kesalahan-kesalahan dosa itu wajar, manusiawi. Kita bukan malaikat. Unsurnya ada nafsu. Nah, untuk bisa merawat nafsu seperti apa? Ya tadi. Sering berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang saleh. Tapi kalau di program kumpulnya dengan orang-orang yang enggak benar, ya udah kita menjadi orang yang enggak benar juga. Orang yang suka berkumpul dengan minyak wangi, bau minyak wangi, kita kena minyak wanginya. Tapi kalau berkumpul dengan orang minum minuman keras, ya udah kita akan kembali lagi kepada minum minuman keras. Ya nggak usah lah, itu ini ringan ya, bukan berarti saya tidak suka dengan orang yang enggak merokok ya. Coba deh, orang yang perokok ingin tinggal supaya tidak merokok lagi misalnya nih. Kemudian dia kumpul sama teman-teman yang merokok, ya, mesti ngerokok dia. Ya Pak Anwar ya, coba deh. Asem juga nih mulutnya. Ya. Ada temennya lagi kopi, gorengan kan, rokok, udah ya. Itu namanya 3 serangkai itu, nggak bisa bisain. Rokok, ngopi, ngeteh. Apalagi itu ada tuh saungnya Pak Agung ya, angkringan, udah mantep aja dah tuh. Minum wedang jahe kan, ntar kita coba tuh wedang jahe. Nah itu, ya itu artinya kita harus bisa memilih-milih teman dalam keseharian kita, bergaul dengan siapa. Kalau kita orang biasa, bergaul itu pada siapa aja, orang kaya, orang miskin sama aja, miskin kaya, kaya miskin, nggak apa-apa bergaul itu. Kita ambil positifnya saja. Nah, tapi jangan asobiah. Asobiah itu apa? Ya, ke golongannya saja, ke komunitasnya saja itu. Nah, itu. Siapapun bisa. Dakwah itu luas. Dakwah itu luas. Ya kemana saja. Asalkan kita punya niat-niat yang memang positif untuk kehidupan kita. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, saya mohon maaf. Mungkin ini sudah waktu syuruk ya. Nah, udah lewat apa masih bisa? Syuruknya masih bisa ya. Artinya kita sholat syuruk sunnah, mudah-mudahan iktikaf kita duduk-duduk di majelis ini mendapatkan berkah dari Allah. Yang kita inginkan ada perubahan sedikit-sedikit dalam jiwa kita. Kalau kita lagi miring-miring ke kiri ya, miringnya ke kiri. Dengan kita mendengar ini kita bangkit lagi untuk ke kanan miringnya, jangan ke kiri. Atau tegap ya, bagus. Ya, kalau miring ke kanan, jangan ke kiri ya. Jangan ekstrem kiri ya. Ya, ekstremnya kanan. Enggak boleh juga kalau ya, Habib Rizik lagi. Enggak boleh. Menurut pandangan penguasa. Kalau menurut Islam beda lagi. Ya. Itu kira-kira dari saya mohon maaf jika ada yang salah, ada yang tidak benar, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.